Halo Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kaici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal berkaitan dengan materi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Suatu barang A ditetapkan sebagai barang inferior. Apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan pergeseran kurva titik-titik ke titik-titik. A. Penawaran ke kanan, B. Permintaan ke kiri, ke kanan maksudnya, C. Permintaan ke kiri, D. Penawaran ke kiri, dan yang E. Equilibrium ke kanan ya. Oke, barang inferior, jadi kalau hubungan ya, kalau kita melihat hubungan antara pendapatan dan permintaan barang, ini kita bisa golongkan ke dalam dua jenis barang, yakni barang normal dan barang inferior ya. Oke. Hubungan pendapatan dan permintaan barang. Yang pertama adalah barang normal ya. Nah, kalau barang normal ini ketika terjadi peningkatan pendapatan, jadi kalau pendapatan meningkat, maka permintaan barang juga meningkat untuk barang normal. Permintaan barang juga meningkat. Jadi hubungannya positif ya. Juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kalau pendapatannya turun, maka permintaan akan turun. Oke, ini untuk barang normal. Contohnya apa barang normal ya? Misalnya kendaraan, lalu smartphone gitu ya. Jadi ketika pendapatan kita meningkat, maka kita akan meningkatkan pembelian barang tersebut. Lalu jenis yang kedua adalah barang inferior. Nah, kalau barang inferior ini memang sedikit unik ya. Jadi, barang inferior ini kalau misalkan pendapatan seseorang meningkat, kalau pendapatan meningkat, justru permintaan turun. Permintaan turun ya. Dan kalau pendapatannya itu sedang turun, maka permintaan nanti meningkat. Jadi hubungannya adalah negatif untuk barang inferior, lalu hubungan positif untuk barang normal antara permintaan barang dengan pendapatan. Nah, contoh untuk barang inferior misalnya ya, permintaan untuk naik angkutan umum, transportasi umum ya. Jadi kalau pendapatan meningkat, biasanya orang akan cenderung memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi ketika pendapatan meningkat, maka permintaan terhadap transportasi umum akan menurun. Begitu juga sebaliknya, kalau pendapatan sedang menurun, maka permintaan terhadap transportasi umum akan meningkat karena mereka lebih memilih untuk berhemat daripada menggunakan kendaraan pribadi, menghabiskan banyak uang untuk bahan bakar dan yang lainnya, lebih baik menggunakan transportasi umum. Kira-kira seperti itu ya. Jadi barang inferior ini permintaannya akan meningkat ketika kesejahteraan seseorang sedang turun. Begitu juga nanti sebaliknya ya. Nah, di soal diketahui barang A ini merupakan inferior. Nah, barang A ini barang inferior. Dan kasusnya adalah pendapatan masyarakat ternyata mengalami peningkatan. Berarti kita menggunakan ini ya. Nah, yang pertama ini. Pendapatan meningkat, maka ternyata akan menimbulkan penurunan permintaan terhadap barang A. Jadi, kalau kita gambarkan, ini kurva barang A ya. Nah, ini harga, ini kuantitas atau key. Lalu ini keseimbangan pasar, kurva demand, kurva supply. Awalnya di keseimbangan A. Ternyata, untuk barang A, barang inferior ini, terjadi peningkatan pendapatan. Sehingga sebagai
karakteristiknya barang inferior, maka permintaan akan turun. Nah, kalau permintaan turun, gesernya ke kiri bawah dari D1 ke D2 ya. Nih, permintaan ke kiri. Oke, seperti ini. Sehingga nanti keseimbangan yang baru berada ya lebih rendah dibandingkan dengan keseimbangan yang awal dan menghasilkan penurunan harga dan penurunan permintaan. Sehingga kalau kita kembali ke soal, yang paling benar dari opsi A sampai E adalah opsi yang C. Kurva permintaan alias kurva demand bergeser ke kiri bawah. Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Pada suatu keseimbangan di pasar beras, jika terjadi kebijakan penurunan subsidi pupuk yang mengakibatkan harga pupuk mengalami kenaikan, ceteris paribus, maka A. Harga keseimbangan turun dan jumlah keseimbangan beras naik. B. Harga dan jumlah keseimbangan beras meningkat. C. Harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangan beras turun. D. Harga dan jumlah keseimbangan beras menurun. Serta yang E. Harga dan jumlah keseimbangan beras tetap. Oke, di sini kasusnya adalah adanya penurunan subsidi pupuk. Jadi kalau subsidi pupuk diturunkan, otomatis nanti nominal harga kan dipotong, biasanya lebih murah nih kalau ada subsidi karena sebagian dibayarin sama pemerintah. Tapi kalau subsidinya diturunkan atau subsidi dicabut, maka nanti harganya akan dilimpahkan sepenuhnya kepada si konsumen. Sehingga nanti harganya akan lebih mahal dibandingkan sebelumnya, dibandingkan ketika masih ada subsidi. Begitu ya. Jadi, kalau ada penurunan subsidi pupuk, maka nanti akan menyebabkan harga pupuk ya, P pupuk akan meningkat. Nah, pupuk ini merupakan input bagi produksi beras, kan begitu? Pupuk ini adalah input produksi beras. Jadi tentunya ketika ada perubahan harga pupuk nanti akan menyebabkan atau akan mengganggu produksi beras gitu. Nah, ketika harga pupuk meningkat, ini artinya biaya produksi bagi petani untuk menanam padi akan meningkat, kan begitu? Nah, kalau biaya produksi meningkat, nanti akan menyebabkan penawaran bergeser ke kiri atas. Ya, penawaran siapa? Penawaran si berasnya. Gitu ya. Karena pupuk ini merupakan input atau bahan baku untuk menanam padi. Padi dihasilkan beras. Jadi ketika harga pupuk meningkat, maka biaya produksi meningkat. Sehingga nantinya penawaran untuk komoditas beras juga akan bergeser ke kiri atas atau artinya penawaran berasnya berkurang ya. Jika digambarkan dalam kurva seperti demikian. Ya, ini untuk kurva keseimbangan beras ya. Ingat, bukan pupuk, tapi kurva keseimbangan beras. Pupuk ini hanya sebagai penyebab saja. Ini beras. Begini. Ini P, di sini Q ya. Lalu ini adalah keseimbangan pasar. Yang slopenya positif adalah kurva supply, yang slopenya negatif adalah kurva demand. Nah, karena ada peningkatan biaya produksi menyebabkan kurva supply berasnya akan bergeser ke kiri atas. Nah, ke sini ya, dari S1 ke S2. Nih. Oke. Jadi bergeser ke kiri atas menyebabkan apa? Menyebabkan keseimbangan berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keseimbangan awal. Ya. Nih, kita tuliskan di sini keseimbangan lebih tinggi. Nah, keseimbangan yang lebih tinggi ini terdiri dari apa? Oh, terdiri dari peningkatan harga dan penurunan jumlah
keseimbangan. Ini Q1, ini Q2, ini P1, ini P2 ya. Jadi harganya meningkat dan jumlah keseimbangannya tuh turun. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Jika terjadi kebijakan penurunan subsidi pupuk yang mengakibatkan harga pupuk mengalami kenaikan, ceteris paribus maksudnya faktor yang lain tetap ya. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi produksi beras tetap, nggak ada yang berubah. Baik teknologi, baik jumlah petani, dan yang lainnya. Jadi yang berubah hanyalah harga pupuk saja. Maka A. Harga keseimbangan turun dan jumlah keseimbangan beras naik. Salah ya, harusnya harga keseimbangan berasnya meningkat dan jumlah keseimbangan berasnya juga harga keseimbangannya turun ya. Oh maaf, jadi harganya ini naik tapi jumlah keseimbangannya turun. Jadi untuk yang A ini malah kebalik. Yang B, harga dan jumlah keseimbangan beras meningkat. Harga benar meningkat, tapi jumlah keseimbangannya harusnya turun, bukan meningkat. Jadi yang B salah. Yang C, harga keseimbangan naik, benar, harganya naik, dan jumlah keseimbangan beras turun. Jumlah keseimbangannya turun, benar ya? Kita kunci jawaban yang paling benar yang C. Yang D, harga dan jumlah keseimbangan beras menurun. Jumlah keseimbangan beras benar sih menurun, tapi harganya harusnya naik, bukan menurun. Jadi yang D salah. Dan yang E, harga dan jumlah keseimbangan beras tetap. Ini salah, karena dua-duanya berubah ya. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan kenaikan harga pupuk adalah yang C. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan harga masker dan hand sanitizer meningkat. Hal ini disebabkan oleh A. Kurva penawaran bergeser ke kanan atas sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. B. Kurva permintaan bergeser ke kanan bawah sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. C. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih rendah. D. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. Serta yang E, kurva penawaran bergeser ke kiri atas sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. Oke, jadi karena ada pandemi COVID-19 ini pemerintah menganjurkan bahkan mewajibkan gitu ya bagi masyarakatnya untuk mengenakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan setiap waktu begitu. Sehingga hal ini akan menimbulkan peningkatan permintaan masker dan hand sanitizer pada masyarakat. Ya, jadi hubungannya ini bukan sama penawaran tapi sama permintaan. Nah, oke. Karena permintaan masker dan hand sanitizer meningkat ya akibat pandemi COVID, maka nanti akan menyebabkan kurva demand ya. Bukan kurva supply, tapi kurva demand alias kurva permintaan bergeser ke kanan atas ya, ingat ke kanan atas. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva seperti demikian. Oke, ini kurva keseimbangan masker dan hand sanitizer ya. Ini Q, ini P. Sebelum ada pandemi keseimbangannya ini. Nah, ini ya di titik A. Tapi setelah ada pandemi dan pemerintah mewajibkan bagi setiap masyarakatnya untuk selalu mengenakan masker dan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, maka permintaan kedua barang tersebut akan meningkat. Sehingga nanti demand-nya akan bergeser ke kanan atas ya. Nah, ini bergeser ke kanan atas. Nah, ini ya. Ini D1, ini D2. Bergeser ke sini. Sehingga nanti keseimbangan yang baru berada pada posisi yang lebih tinggi. Oke. Keseimbangan lebih tinggi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah harganya menjadi meningkat, ya kan? Ini P1, ini P2, harga meningkat,
dan jumlah keseimbangan juga meningkat. Ini Q1, ini Q2. Ya, jadi nanti harganya meningkat dan kuantitas keseimbangannya juga meningkat. Oke, kira-kira dari A sampai E mana nih yang paling sesuai dengan analisis kita ya? Yang A, kurva penawaran. Nah, ini langsung salah karena dampaknya itu bukan ke kurva penawaran, melainkan ke kurva permintaan atau kurva demand ya. Jadi yang A langsung salah. Yang B, kurva permintaan bergeser ke kanan bawah. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena harusnya kurva permintaannya bergesernya ke kanan atas, bukan ke kanan bawah. Jadi yang B salah. Yang C, kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Oke, benar ya. Sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih rendah. Oh, salah. Harusnya titik keseimbangan yang baru ini lebih tinggi dibandingkan dengan titik keseimbangan yang lama. Jadi yang C salah. Yang D, kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Oke, benar. Sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. Benar ya. Titik B ini lebih tinggi dibandingkan dengan A. Jadi yang D benar. Yang E, kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Salah, bukan penawaran ya. Seharusnya permintaan. Dan permintaan pun gesernya nggak ke kiri, tapi gesernya ke kanan. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan peningkatan harga peningkatan harga masker dan hand sanitizer ketika COVID ini disebabkan oleh D, kurva permintaan yang bergeser ke kanan atas, sehingga keseimbangan akan berada pada posisi yang lebih tinggi. Sobat Hudson, demikian pembahasan soal mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!